Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita masih membahas materi mengenai softball. Ya. Kita akan memperdalam materi mengenai softball dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah sejarah dan permainan softball, peralatan, teknik dasar, posisi pemain, dan istilah dalam football. Softball. Sejarah softball seperti yang kemarin saya ceritakan, penemunya Hancock dari Amerika Serikat. Kemudian di Indonesia terdapat persatuan yaitu Perbasi, Perserikatan Baseball dan Softball Amatir seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1969 pertama kali diselenggarakan pada PON ke-7 di Surabaya. Baik, permainan softball dimainkan oleh dua tim, penyerang dan pemain bertahan, terdiri dari 9 pemain, dan permainan terdiri dari 9 babak yang disebut inning. Silakan dibaca ya. Apabila terlalu cepat, silakan di-pause. Ketika penyerang mendapat pergiliran mengkul, seorang pelempar pitcher tim bertahan melempar bola ke arah penangkap atau catcher sekencang-kencangnya agar bola tidak dapat dipukul. Ya. Apabila dalam inning yang ditentukan waktu sudah habis dan kedua belah tim dalam keadaan seri, inning tambahan dimainkan sampai salah satu tim keluar sebagai pemenang. Kondisi tersebut disebut tie break atau seri. Baik, perhatikan. Ini adalah contoh gambar dari lapangan softball. Yang kuning ini adalah pemain bertahan, ini adalah pitcher, ini batter, yang ini pemukul, ini pelari base pertama, dan ini pelari base ketiga. Setelah bola terpukul, batter berlari ke arah base pertama. Kemudian pelari di base kedua berlari ke arah di base pertama, kemudian lari ke arah base 2. Pelari base ketiga berlari ke home plate atau home base ya. Contoh gerakannya seperti ini. Nah, bolanya terpukul, kemudian berlari. Nah, pemain yang berlari ini bertujuan untuk mendapatkan nilai 1. Peralatan yang dibutuhkan yaitu glove, bola, tongkat pemukul, helm, dan lapangan. Ini yang kita bahas kemarin ya, glove 14 inci, versi terbesar yang diperbolehkan dan terbuat dari kulit. Bola softball, ukuran kelilingnya 27,9 sampai 30,5 cm dan beratnya 178 sampai 198,4 gram. Selanjutnya adalah tongkat. Panjangnya sekitar 86,5 cm dan beratnya 38 ons. Selanjutnya helm, biasanya digunakan oleh catcher dan pemukul untuk melindungi kepala agar tidak terjadi cedera. Selanjutnya lapangan softball seperti di samping ya. Lapangan softball bisa dilihat berbentuk bursur sangkar. Kemudian terdapat 4 base, yaitu ada base 1, base 2, base 3, dan home base. Ada 4 ya, home base atau home plate. Kemudian ukurannya adalah ukuran home base atau ini, base-nya ini 38 kali 38 cm dan berbentuk seperti bantal. Kemudian teknik dasar. Yang pertama memegang bola, kemudian melempar bola, menangkap bola, memegang alat pemukul, memukul bola, berlari ke base, sliding atau meluncur. Yang pertama memegang bola, perhatikan. Memegang bola ada beberapa cara ya. Pegangan 4 jari, pegangan 2 jari, pegangan 3 jari,
silakan dibaca. Apabila terlalu cepat, silakan di-pause. Kemudian teknik melempar bola. Teknik melempar bola terdapat 3 teknik ya. Teknik lemparan atas, teknik lemparan bawah, dan juga teknik lemparan samping. Jelasannya silakan dibaca. Dalam melempar bola terdapat 4 fase gerakan, yaitu posisi siap berdiri, gerakan awal, gerakan melempar, dan juga gerakan lanjutan. Ini contoh teknik, 3 teknik ya, teknik melempar dari atas, samping, dan bawah. Menangkap bola, ada 3 cara menangkap bola. Yang pertama menangkap bola lurus, menangkap bola melambung, menangkap bola gulir atau menggelinding ya. Perhatikan posisi tangan pada saat menangkap. Apabila bolanya lurus, tangan depan dada. Apabila bola lambung, tangan di atas kepala. Kalau bolanya bergulir, tangannya menempel di tanah. Selanjutnya cara memegang alat pemukul. Ada 3 cara ya, dari bawah, tengah, dan atas. Kemudian cara memegang alat pemukul, kedua tangan merapat atau sedikit renggang dengan posisi tangan yang dominan di sebelah atas dan tangan yang pasif di sebelah bawah. Contoh ya, bisa dilihat. Itu yang dilingkari adalah tangan kanan saya, di mana tangan kanan adalah tangan dominan, maka tangan kanan diletakkan di atas tangan yang pasif, yaitu tangan kiri. Memukul bola. Teknik memukul bola terdapat satu gerakan yang kompleks, ya, di mana terdapat keterampilan koordinasi antara tangan, mata, dan juga pengamatan untuk memukul bola. Berlari ke base. Ya, ini berlari seperti biasa ya, berlari dengan cepat atau sprint menuju base. Selanjutnya sliding atau meluncur. Sliding ini adalah salah satu teknik di mana gerakan tubuh itu meluncur, di mana tujuannya untuk mencapai base tanpa mengurangi kecepatan dengan cara menjatuhkan badan. Kemudian memegang base dengan kaki atau tangan terlebih dahulu. Perhatikan gambar di samping ya, ini contohnya. Selanjutnya adalah posisi pemain dalam softball. Yang pertama pitcher atau pelempar, kemudian catcher penangkap, fielder penjaga, batter pemukul. Di fielder ini ada infielder dan juga outfielder ya. Pitcher adalah seorang pelempar dalam softball. Pitcher adalah salah satu pemain bertahan ya yang ditugas untuk melempar. Kemudian tugas utamanya ya melempar bola ke arah pemukul atau batter. Melempar bola dengan sangat kencang agar pemukul tidak bisa memukul bola. Catcher. Nah, catcher ini bertugas sebagai penangkap bola yang dilempar dari pitcher apabila gagal dipukul oleh batter. Biasanya posisinya yang berada di belakangnya pemukul. Nah, kemudian fielders atau penjaga. Nah, ini fielder cukup banyak ya, silakan disimak. Terbagi menjadi outfielder dan infielder. Outfielder berada di daerah luar atau outfield. 3 posisi outfielder yaitu right fielder, center fielder, left fielder. Kemudian infielder terdapat penjaga base atau baseman dari base 1, 2, 3, kemudian shortstop sebagai posisi di antara base kedua dan base ketiga. Kemudian ada baseman juga itu ya tadi, baseman 1, 2, dan 3. Selanjutnya batter. Batter adalah pemukul. Jadi pada posisi penyerang terdapat posisi batter sebagai seorang pemukul. Ya, tujuannya untuk mencetak angka atau run dan berlari ke base. Jadi setelah batter memukul bola, langsung berlari ke base 1. Nah, istilah-istilah dalam softball yang harus kalian pahami ya. Ini beberapa saja. Umpire atau wasit pertandingan. Jadi wasit pertandingan di softball namanya umpire.
biasanya ya minimal 1 orang sampai 7 orang. Posisinya biasanya berada di belakang catcher dan batter ya. Jadi ada wasit di belakang catcher. Kemudian strike. Strike itu adalah kondisi di mana pemukul tidak bisa mengenai bola saat mengayunkan bat atau tongkat ya. Jadi disebut strike. Nah, apabila batter terkena strike sampai ketiga kalinya, maka dinyatakan out ya. Jadi pemukul out, keluar. Selanjutnya, nah, perhatikan animasi berikut ya. Ini adalah terjadinya strike. Jadi di mana pemukul tidak bisa memukul bola, tidak bisa memukul bola dan bolanya tertangkap oleh catcher ya. Perhatikan. Oke. Ini adalah istilah dalam softball yang lain. Yang pertama out, jadi pemain keluar atau mati. Kemudian bunt. Bunt adalah permainan softball berupa bola pendek. Jadi bola dipukul tanpa mengayunkan tongkat atau alat pemukul agar penjaga terkejut dan pemain dapat berlari menuju B1. Ya, jadi seperti serangan kejutan ya. Jadi bola dipukul tanpa ayunan tongkat. Kemudian ball artinya lemparan yang dilakukan dari luar strike zone. Ya, ini adalah istilah peraturan yang terjadi pada softball. Kemudian ball, istilah dalam permainan softball yang merupakan hukuman kepada pitcher. Hukuman ini diberikan karena pemain melakukan gerakan yang dilarang ya. Jadi ada peraturan berupa gerakan yang harus diikuti. Jadi ada ketentuan ya, ada ketentuan yang harus dilakukan sebagai seorang pitcher dalam melemparkan bola. Ini tugas kemarin, membuat video pendek, lakukan gerakan pitcher softball ya, pitcher melempar ya. Nah, untuk contohnya seperti berikut. Nah, sikap awal berdiri, kemudian sikap awalan 1, awalan 2 seperti di atas. Kemudian awalan kedua, kaki dilangkahkan, kemudian tangan ambil posisi mengayun. Yang keempat adalah gerakan melempar. Gerakan melemparnya melakukan lempar bawah ya untuk pitcher dalam permainan softball, pakai lemparan bawah. Kemudian gerakan lanjutan yaitu melangkahkan kaki yang di belakang ke depan. Kemudian silakan kerjakan ulangan uji kompetensi ya. Uji kompetensi kedua kerjakan dalam waktu 50 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.